Welcome to Nagekeo, the heart of Flores. Jumpa lagi bersama saya Joe, tentunya di channel BUD Nagekeo. Kali ini kita akan membahas tentang pertanggungjawaban tambah uang pada SIPD. Jika sebelumnya TU masuk pada part 1 yang berisikan tentang pengajuan, kali ini kita akan berbicara tentang pertanggungjawaban pada SIPD. Ya, untuk mulai membuat pertanggungjawaban TU pada SIPD, kita login dengan user login bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Lalu kita ke menu penata usaha pengeluaran dan submenu pembuatan TBP dan STS. Ya, kita masuk ke dashboard dari TBP dan STS. Di sini kita bisa melihat progres pembuatan atau penerbitan TBP TU yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, untuk melihat antrian TBP yang sudah diterbitkan, kita pilih pada bar menu TBP yang sudah dikeluarkan, kemudian kita pilih pada kunci rekening. Ya, sudah tampil TBP yang sudah dikeluarkan. Namun untuk lebih detail kita bisa melihat dari register pembuatan TBP. Di sini kita setting dengan nama bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu, lalu bulan, tahun, ini tentunya bulan pembuatan TBP. Kemudian untuk jenis dokumen tidak kunci rekening dan jenis TBP adalah TU. Jadi setelah kita setting kita pilih pada plus buat register atau cetak register. Di sini tampil data dari register TBP TU yang sudah kita terbitkan. Kita bisa kembali meng-cross check satu persatu sampai dengan baris terakhir. Kemudian kita bisa melihat total TBP dari TU yang sudah kita minta. Tahap selanjutnya kita bisa melakukan konsolidasi pembukuan. Di sini kita bisa menyandingkan TBP ini dengan data atau register pembuatan TBP yang kita buat pada BKU manual. Ya, ini untuk sebagai kendali sehingga pembuatan TBP kita masih direkam secara manual sehingga secara historis nanti tidak tercecer tentunya. Ya, dari pembukuan manual ini kita akan mendapatkan informasi total TU yang diajukan dengan SP2D, kemudian ada jumlah TU yang direalisasikan tentu harus sama dengan register TBP TU, kemudian di kolom paling akhir ada sisa TU. Ya, perlakuan sisa TU akan kita setorkan menggunakan STS. Ya, untuk melaksanakan penyetoran sisa TU dari bar menu pembuatan STS, ya kita pilih. Di sini akan tampil tombol pembuatan STS. Ya, dari depan ada nomor SP2D-nya sudah ditampilkan, kemudian nomor pelimpahan. Ya, kita pilih pada plus buat STS. Ya, sudah tampil dialog box dari pembuatan STS ini, kita pilih tanggal, lalu kegiatan diikuti dengan sub kegiatan yang di-TU-kan, kemudian kita mengisi uraian setoran sisa TU, ya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga register masing-masing. Misalnya di sini setoran sisa TU bagian PBJ Sekretariat Daerah. Ya, silakan disesuaikan dengan perangkat daerah masing-masing. Kemudian di list sebelah bawahnya itu akan tampil sisa dari TU yang diminta yang tidak direalisasikan pada subrincian objek. Jadi tinggal nanti dipilih mana subrincian objek yang ada sisa TU. Kita checklist. Ya, di sini angkanya tidak bisa diedit. Tidak bisa diubah. Dengan demikian bahwa sisa TU ini memang wajib disetor ya. Wajib disetor. Jadi tidak bisa ada tawar-menawar ya. Kemudian kita pilih pada plus buat STS. Ya, data STS berhasil disimpan.
Dengan demikian rangkaian awal dari pertanggungjawaban ini TBP dan STS ini sudah komplit ya. Jumlah TBP dan jumlah STS adalah jumlah SP2DTU. Jadi sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya ini kita sudah bisa menampilkan pertanggungjawaban yang lengkap. Ya, ini adalah printout dari STS-nya. Perlakuan dari printout ini selanjutnya adalah kita melakukan transaksi penyetoran kembali sisa TU dari rekening perangkat daerah ke rekening kas umum daerah. Silakan fasilitasnya bisa digunakan fasilitas yang berlaku di Pemda atau perangkat daerah masing-masing. Untuk Kabupaten Nagekeo tentu kita menggunakan CMS untuk melakukan penyetoran sisa TU. Ya, printout ini di print kemudian divalidasi oleh pejabat terkait. Oke, pembuatan sisa atau penyetoran sisa TU sudah selesai. Kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan buku kas umum. Ya, untuk membuat buku kas umum kita ke menu penata usaha pengeluaran, kemudian kita pilih pada buku kas umum. Ya, kita sudah masuk ke dashboard dari pembuatan BKU. Di sini sudah tampil ya SP2DTU. Ya, kita pilih pada TU, kemudian kita pilih pada buat BKU, kita pilih pada tanggal terakhir pembuatan BKU-nya. Selanjutnya kita pilih pada plus kirim. Ya, data BKU berhasil disimpan. Selanjutnya kita bisa pilih pada BKU yang sudah dikeluarkan. Kemudian kita pilih pada icon printer untuk melihat printout dari BKU yang sudah kita buat. Ya, ini BKU-nya. Di sini tampil ya list dari TBP yang sudah dibuat ada di dalamnya. Tentu pada kolom pengeluaran dengan saldo akhir. Ya, meskipun kita sudah membuat STS, di sini saldonya masih ada. Ya, memang perlakuannya beda ya. Ini nanti terbaca pada saat SPJ nanti setorannya. Ya, next kita akan membuat LPJ-TU. Ya, pembuatan LPJ dari submenu pembuatan LPJ. Di sini kita pilih masih di user login dari bendahara pengeluaran ataupun bendahara pengeluaran pembantu. Ya, sudah tampil list LPJ dari TBP-TU yang sudah kita terbitkan. Di sini kita akan membuat LPJ-nya per TBP. Jadi ini karena tidak kunci rekening, jadi kita buat atau taggingnya satu persatu. Jadi kita siapkan fisik, siapkan tenaga, ya, pikiran, fokus. Oke, kita lanjut ke tombol hijau ya, plus buat LPJ. Di sini kita pada list yang paling pertama kita pilih. Ya, pada field tanggal kita pilih dengan tanggal LPJ. Kemudian kita klik pada tombol choose file untuk mengupload bukti pembayaran. Tentunya ini adalah TBP tervalidasi. Ya, kita browsing filenya, kemudian kita klik open untuk mengupload buktinya. Kemudian kita pilih pada tombol plus simpan. Ya, data LPJ berhasil disimpan. Ya, sebagai catatan bahwa TBP yang dibuat adalah TBP-TU. Di dalam nomornya ada pembeda ya, nomor TBP-nya. Jadi ada kode TU-nya itu yang harus kita buat LPJ-nya. Jadi tidak semua TBP dibuat ya, karena sebagiannya itu ada TBP UP, ada juga TBP LS. Jadi kita bisa melakukan identifikasi mana saja yang LPJ TU itu yang kita buat dengan penomoran LPJ-nya. Jadi tidak semua ya. Oke. Ya, proses ini akan terus berulang dari zaman Paleolitikum sampai dengan Kerajaan Majapahit. Untuk itu membutuhkan kesabaran dan ketabahan yang tinggi. Alam indah subur menghijau luas terhampar.
Ya, semua list TBP habis di LPJ-kan. Jadi kita bisa melihat register LPJ dengan cara klik pada register. Kemudian kita setting nama bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Kita pilih pada bulan pembuatan TBP, tahun. Kemudian kita pilih jenis dokumen, kunci rekening, jenis TBP adalah TU. Kemudian kita bisa lakukan print out. Ya, ini list LPJ-nya. Kita bisa menyimpan list LPJ ini dalam format PDF, kemudian di print, disahkan oleh pejabat terkait yang ada di dalamnya untuk diproses lebih lanjut. Ya, data ini harus disampaikan kepada bendahara umum daerah untuk dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban. Ya, dari user login bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu kita log out. Kemudian kita login lagi dengan user PPK untuk melakukan verifikasi terhadap LPJ yang sudah dibuat. Ya, kita sudah masuk ke dashboard dari SIPD Penatausahaan. Kita ke menu peratusan pengeluaran, kemudian ke submenu verifikasi LPJ. Ya, list LPJ yang harus diverifikasi sudah ditampilkan. Selanjutnya kita pilih pada tombol plus verifikasi, kemudian kita isi dengan tanggal verifikasi, diakhiri dengan memilih pada tombol checklist verifikasi. Ya, verifikasi sukses. Proses ini ya akan berulang terus-menerus sampai semua LPJ ini habis diverifikasi. Ya, semua list LPJ sudah kita verifikasi. Selanjutnya kita pilih pada tombol LPJ sudah verifikasi untuk melihat tampilan LPJ yang berhasil diverifikasi oleh PPK. Ya, dari user login PPK kita log out, kemudian kita login lagi dengan user login dari KPA atau PA untuk melakukan pengesahan LPJ, kurang lebih dengan cara yang sama yang dilakukan oleh PPK tadi. Senyuman mesra menyambutmu di segala suasana, persaudaraan memancar di setiap raut wajah, terbalut sejuta pesona budayanya. Elok paras laku memikat hati. Ya, semua list LPJ habis disahkan oleh KPA atau pengguna anggaran. Di sini kita bisa melihat LPJ yang sudah disahkan. Di sampingnya masih ada tombol pembatalan pengesahan. Dalam arti ini kita dikasih opsi untuk bisa kembali ke depan jika ada kesalahan yang harus kita perbaiki. Ya, dari user login KPA atau PA kita log out, kemudian kita login lagi dengan user dari bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk membuat SPJ. Ya, dari submenu pembuatan SPJ kita pilih, kemudian kita masuk kepada dashboard dari pembuatan SPJ. Pilih pada plus buat SPJ, kemudian kita pilih tanggal SPJ, pilih pada kegiatan yang di-TU-kan, kemudian sub kegiatan, kemudian kita pilih pada bulan pertanggungjawaban, di sini misalnya bulan Maret. Ya, TBP-nya di bulan Februari, kemudian SPJ-nya kita pilih Maret, di sini tidak tampil. Untuk itu kita ganti bulannya bulan Februari, ya. Di sini list TBP-nya sudah tampil. Artinya selanjutnya kita boleh membuat SPJ.
Ya, selanjutnya kita pilih pada tombol plus kirim untuk melanjutkan proses pembuatan SPJ-nya. Next, ada verifikasi SPJ dari user PPK, kemudian ada pengesahan SPJ dari user login pengguna anggaran. Di sini harus atau wajib pengguna anggaran. Jadi dengan adanya pembuatan atau pengesahan SPJ oleh PA, kita akan melihat pertanggungjawaban fungsional dan juga pertanggungjawaban administratif. Alam indah subur menghijau luas terhampar, sabana membentang sejauh mata memandang, gunung dan bukit menjulang megah, gemulai ombak membelai pasir di pantai. Nagekyo, 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 Nagekyo. Here lies paradise before your very eyes. Welcome to the heart of Flores Island. Senyuman mesra menyambutmu di segala suasana. Persaudaraan memancar di setiap raut wajah, terbalut sejuta pesona budayanya. Elok paras laku memikat hati dan jiwa. Ya, seluruh rangkaian pertanggungjawaban tambah uang pada SIPD sudah selesai. Namun masih ada pertanyaan, kira-kira sisa TU yang diajukan oleh PPTK itu masih bisa diajukan dengan SPP atau memang sudah tidak bisa? Mari kita bisa menguji ya sistem ini. Kita bisa coba login lagi dengan user dari bendahara pengeluaran ataupun bendahara pengeluaran pembantu. Kemudian kita ke menu penata usaha pengeluaran, ke submenu pembuatan SPP. Ya, dashboard dari pembuatan SPP sudah ditampilkan. Di sini kita pilih pada tambah uang. Ya, selanjutnya kita pilih pada plus buat SPP TU. Ya, di sini tombolnya aktif ya. Oke, kita pilih, coba pilih dengan tanggal. Kemudian kita pilih nama PPTK-nya. Selanjutnya ini untuk sekedar contoh ya, misalnya kita mau ajukan TU ya, misalnya ini keterangannya coba TU agenda ya. Ini untuk sementara saja ya sebagai contoh. Kemudian kita tagging SPD-nya, kita pilih tambah. Kita lihat ini SPD-nya aktif, kegiatannya juga aktif, kemudian sub kegiatannya juga aktif, subrincin objeknya juga tampil, tapi yang tampil di dalam adalah sisa anggaran yang sudah di TU-kan ya. Jadi sisa anggaran yang sudah di SPJ kan ya sisa ini. Nah, kemudian kita bisa menguji ya, kita mungkin bisa mengubah angka-angkanya. Untuk selanjutnya kita bisa isi dengan atau kita pilih dengan tombol plus kirim ya. Ya, lagi-lagi TU again-nya bisa dibuat ya. Berarti ini satu pengajuan TU yang diajukan oleh PPTK bisa dibuat dengan SPP berikutnya ya. Beberapa kali juga bisa. Kita belum mendapat informasi misalnya maksimalnya berapa kali, tapi yang jelas bahwa
SPP di sini berhasil dibuat lagi untuk bisa diajukan dengan TU berikutnya atau SPP TU berikutnya. Ini artinya pengajuan TU itu bisa diajukan berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini ada listnya. Mungkin saja ke depannya bisa kita verifikasikan SPP TU ini dari user login PPK, kemudian dibuatkan SPM ya, diajukan lagi, kemudian dibuat lagi TBP atau dibuat pelimpahan terlebih dahulu, TBP, kemudian BKU dan seterusnya. Jadi ini tidak ada batasan untuk kita lakukan hanya satu SPP TU tapi bisa berkali-kali. Jadi ini adalah informasi yang penting untuk kita bahwa sejatinya satu kali pengajuan TU oleh PPTK bisa diajukan berkali-kali oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Ya, dengan berakhirnya sajian TU Again ini maka berakhir pula perjumpaan kita kali ini. Saya Joe dan Torres sebagai Sound Engineering mohon pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.